Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hermawan, Prodi Sains Komunikasi dari Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang bahasa jurnalistik. Nah, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan. Dinamakan juga bahasa pers. Bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan juga menarik. Bahasa jurnalistik didasarkan pada bahasa baku, tidak menganggap seperti kaidah-kaidah tata bahasa, memperhatikan ejaan yang benar. Dalam kosakata bahasa jurnalistik memiliki perkembangan dalam masyarakat. FHD mendefinisikan bahasa jurnalistik sebagai salah satu ragam bahasa yang digunakan tidak hanya oleh dunia perkabaran ataupun dunia pers. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa bahasa jurnalistik merupakan salah satu ragam bahasa yang dibentuk karena spesifikasi materi yang disampaikan. Nah, sementara itu, Prof. S. Wojawasito menyatakan bahwa bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa sebagai tampak dalam harian-harian ataupun majalah-majalah. Dengan fungsi yang demikian, bahasa tersebut haruslah jelas dan mudah dibaca oleh mereka dengan ukuran intelek yang minimal. Lebih lanjut, yang menjelaskan bahwa bahasa jurnalistik yang baik haruslah sesuai dengan norma-norma tata bahasa yang antara lain dari susunan kalimat yang benar, pilihan yang kata yang cocok. Jurnalistik menurut Ernest Hemingway, yang pertama itu menggunakan kalimat yang tidak panjang. Di sini kalimat yang digunakan dalam bahasa jurnalistik hendaknya kalimat yang pendek, seperti singkat, padat, jelas, tidak juga bertele-tele, lancar, dan juga menarik. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam menyampaikan informasi yang komunikatif dan dapat dipahami masyarakat luas. Wartawan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Caranya dengan tidak menggunakan berbagai istilah atau kata-kata yang bersifat teknis. Jika pun harus menggunakan istilah atau kata-kata teknis, harus disertai dengan penjelasan yang memadai. Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana dan jernih. Salah satu karakteristik sistem komunikasi massa adalah khalayak yang bersifat luas dan heterogen. Karena itu khalayak media massa, baik media massa cetak maupun elektronik, sangatlah luas dan heterogen. Yang dimaksud dengan heterogen adalah bahwa khalayak media massa memiliki berbagai latar belakang yang minat, pendidikan, pengetahuan, serta kebiasaan yang berbeda. Karena itu, wartawan dituntut untuk menulis berita dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan, yakni bahasa yang sederhana dan jernih. Nah, kemudian tidak menggunakan kalimat majemuk dalam bahasa jurnalistik. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sifatnya sangat sederhana karena hanya terdiri dari subjek, predikat, dan objek atau SPOK. Nah, contohnya, Budi pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Kalimat tersebut kalimat sederhana, lengkap dengan berdiri sendiri, tidak perlu ada penambahan kalimat lain atau kalimat yang dapat membuat kalimat menjadi bertele-tele. Kalimat yang bertele-tele sebaiknya tidak digunakan oleh wartawan dalam penulisan beritanya. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang mengandung kalimat aktif. Dalam dunia jurnalistik, kerap kali menggunakan kalimat aktif bukan kalimat pasif karena dapat membuat berita menjadi lebih hidup dan bergaya ataupun menarik. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang padat dan kuat. Dalam bahasa jurnalistik tidak perlu berbagai kata yang bermakna sama. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik haruslah efisien dalam arti hemat kata. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang positif. Dalam menulis berita, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang positif, bukan bahasa yang negatif. Misalnya seperti dikutip dari kompas.com pada tanggal 15/09/2017 tertulis, partainya menolak wacana perpanjangan masa kerja pansus angket KPK. Dari kalimat tersebut dapat dikatakan bahwa menolak bersifatnya positif dibandingkan dengan kata tidak menginginkan atau tidak menghendaki bagi wartawan. Sedapatnya mungkin agar dapat menulis berita tidak menggunakan bahasa yang negatif, melainkan bahasa yang positif. Nah, adapun karakteristik dari bahasa jurnalistik,
Yang pertama, hemat kata. Memilih kata yang lebih ringkas. Seperti contohnya kata kemudian bisa diganti dengan kata lalu, kurang lebih bisa diganti dengan sekitar, melakukan pencurian bisa diganti dengan mencuri, memberikan saran bisa diganti dengan menyarankan. Kemudian juga ataupun to the point, tidak berbunga-bunga, tidak menggunakan kata-kata berona. Nah, contoh katanya menitikkan air mata atau bisa diganti dengan menangis, memiliki sebuah asa bisa diganti dengan berharap. Kemudian umum dan juga sederhana, menggunakan kata-kata populer yang dipahami oleh orang awam, menghindari kata mubazir dan kata jenuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.